keluarga. Sering telat atau enggak, atau ninggalkan sholat? Enggak. Telat ya. Kalau mau sholat berat ya, atau disengaja? Enggak ya. Panjang waktunya. Ya. Menunggu waktu akhir gitu yang jelas. Akhir-akhir. Enggak boleh ya. Iya, sih. Kita sampaikan dulu, kalau menunggu enggak boleh, menunda-nunda enggak boleh. Karena tidak ada yang menjamin detik berikutnya umur kita masih. Ini harus dipahami secara syariat ya. Kita menunda-nunda, nanti hidup kita juga ditunda-tunda. Ya kan, artinya rezeki juga ditunda, tapi maunya cepat ya. Ya. Tapi menghadap ke Allah kita suka menunda. Pastinya tidak sinkron. Sholat subuhnya gimana? Masih lancar? Tidak ketinggalan ya? Nah, perlu dipahami sedikit ya. Ciri-ciri orang munafik itu biasanya dilihat dari sholatnya. Yang dilihat adalah sholat isya dan sholat subuh. Hati-hati. Maka kalau orang-orang yang paham, insya Allah dengan agamanya, orang melihat seseorang itu, dia nggak perlu ngomong, yang diperhatikan dulu adalah dilihat dari sholatnya. Perbincangannya biasanya ditanyakan di situ. Sholat isyanya telat enggak, sholat subuhnya telat enggak, ke masjid enggak, atau hanya di rumah. Nah, itu tes ya Bu ya, ini semuanya kita belajar sama-sama. Maka banyak cara kan untuk orang mengetes gitu ya, sama-sama beriman, sama-sama mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk hari-hari, maka ada cara-cara tertentu yang sinyal-sinyal itu dikabarkan kepada kita insya Allah ya, supaya sifat berhati-hati. Nah, hati-hati ya nak ya. Oke. Kira-kira mau diperbaiki nggak tuh sholatnya ya? Ya Pak Haji ya? Ini kalau kebablasan ya, jin itu mengganggu kita untuk menjauhkan. Ya, kita dilalaikan dengan apa nih namanya, kesenangan dunia. Nanti lama-lama bisa kita meninggalkan sholat. Ya, untuk saat ini mungkin bisa terjaga, tapi berikutnya perhatikan ya, tipuannya dia nanti adalah kita cinta dunia, disibukkan dengan ya kan kerjaan, disibukkan dengan pertemanan, disibukkan dengan keasikan kita, hobi. Nah, ujung-ujungnya satu, Al-Quran nggak kepegang, tapi kita lebih berlama-lama dengan HP. Ya, kita hanya bisa menyekolahkan adik-adik kita di pondok, tapi setelah tua baru kita sadari, nah, kita sendiri yang sangat menyesal tidak tahu agama ini begitu luar biasa untuk hidup. Kalau kita mau pegang Al-Quran dan Sunnah, kita betul-betul taat kepada Allah, dunia ngikut. Nanti antum tahu maknanya apa. Tapi kalau kita udah disibukkan dengan dunia, sangat berat. Kenapa? Hati kita tidak ikhlas untuk berhadapan kepada Allah. Apa itu contohnya? Bos kita kan Allah ya nak. Kita nak duduk ngomong kayak gini aja, hati kita ke lain, pikiran kita ke lain. Sementara kita nih nak ngomong langsung pada bos. Jika kita dekat kepada orang tua, apa aja dikasih. Sesuatu yang tidak diminta pun karena cinta orang tua dikasih. Lihat tuh, bayangkan seandainya kita dapat membayangkan dengan rahmannya Allah, ya Pak ya, beliau maha tahu. Ya, ini sedikit tausiah aja, mudah-mudahan lebih baik. Oke, saya pahamkan dulu ruqyah itu maknanya ya. Bisa jampi-jampi, bisa apa nih namanya, mantra-mantra. Itu bagi orang yang ruqyah secara syirkiyah, syirik ya. Tapi kalau secara syariah, maka yang dibaca adalah doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, di sini ada kabar ya kan, bagaimana jin ditugaskan ya kan, dan berjanji kepada Allah ya kan, karena dia merasa lebih baik daripada manusia, dia mau masuk neraka, cuma dia minta ditunda saja. Lihat tuh ya, masuk neraka tuh berani Pak Ji, nego lagi kan. Itu luar biasa nih, ini sifat jin ya. Hati-hati nak ya, nego, udah tahu tempatnya neraka, enggak apa-apa, tapi aku akan menyesatkan umat manusia. Lihat nih ya, jadi dari zamannya Toh Adam sampai sekarang, kecuali orang beriman yang dia tidak mampu. Nah, kalau kita lalai,
ya kita mudah dimasukin. Bisa sakit kepala, bisa pusing, bisa sakit perut, bisa sakit pinggang, itu hanya sedikit masalah. Tapi hati kita dibuatnya hasad, dibuatnya terus berpecah belah. Di keluarga tidak tentram, kepada orang tua tidak taat, kepada teman banyak hasad, terus seperti itu. Nah, jauh daripada keikhlasan kepada Allah. Ya, insya Allah ini nasihat saya. Jadi ruqyah tadi apa? Adalah doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, kenapa kita harus ruqyah? Karena kita punya masalah sederhana ya, punya masalah medis dan non medis. Non medisnya tuh apa? Was-was, khawatir, tidak sholat, menunda-nunda. Ini kan contoh nggak taat, ya kan, hasad, iri, dengki, nggak puas dan lain-lain. Nah, itu penyakit non medis namanya. Siapa itu? Gangguan jin. Jika ada seperti itu, ya. Nah, jika kita taat kepada Allah, insya Allah kita sholat tepat waktu, 5 waktu zikirnya selesaikan, zikir pagi petangnya, setiap hari kita baca Al-Quran, berbuat baik, taat kepada orang tua, masya Allah tuh benteng. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC, naik kendaraan, keluar rumah, masuk rumah, itu benteng. Hati-hati, kekuatan kita hanya di doa. Setengah mati kita bekerja apapun, tapi kita jauh dari Allah. Lihatlah, jauh. Bukannya nggak dikasih, tapi semacam kurang berkah ya, habis, susah, hidup nggak tenang, seperti itu. Ya, coba kita niatkan kepada Allah. Kalau ada yang mengganggu di sini, di rumah ini, atas izin Allah, ya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan yang mengganggu atas izin Allah, Allah hadirkan lewat Bunda. Lihat ya, kita mohon pada Allah, kalau memang ada yang mengganggu keluarga ini dari golongan jin, mudah-mudahan Allah hadirkan lewat Bunda untuk bisa didakwai. Oke. Jin adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, maka meruqyah itu adalah tugas dakwah yang sangat mulia. Kenapa ya Pak? Yang dihadapin langsung musuh yang tertulis di dalam Al-Quran. Ya, bukannya main-main. Ya Bang ya. Nah, kalau kita ruqyah artinya apa? Kita hanya bergantung kepada Allah 100%. Tidak boleh digantungkan kepada saya Pak Haji. Tidak boleh ya Ibu ya. Kita hanya memberi nasihat, hanya membantu doa, kesungguhan dari adik-adik semuanya, keluarga ini kepada Allah untuk menjalankan syariat Islam sungguh-sungguh, insya Allah. Itulah yang diinginkan dari Allah ya. Saya hanya bantu doa, insya Allah. Ya, dipahami Pak Haji ya. Saya kasih nasihat 2. Nomor 1, jadilah orang yang pemaaf. Siapapun. Jika ada yang salah, ada yang hasad, ada yang iri dengki, atau ada orang yang menyakitin kita, maafkan semuanya karena Allah. Ini nomor 1 ya. Hati yang pemaaf, hati yang lembut, memudahkan karunia Allah datang. Ini hati-hati ya Pak Haji ya. Maka kita hidup berteman, bermuamalah, ya kan, hablum minan nas, macam-macam. Maka keikhlasan hati kita, apakah kita bisa menerima kritikan, apakah kita bisa menerima hinaan, apakah kita bisa memaafkan orang lain, ini penting. Jadi kalau kita punya jiwa ikhlas, apa aja ringan. Jadi maafkan ya. Nomor 1 adalah menjadi orang yang pemaaf. Kalau ada hasad, ada dendam, ada benci, lihat ya, nanti bisa sakit jantung, sakit dada, sakit paru-paru, organ dalam intinya ya, biasanya di situ. Itu makanan jin. Oke. Nomor 2, kita hidup di dunia ladangnya salah, ladangnya hilap, ladangnya dosa. Nomor 2, minta ampun sama Allah. Karena sudah nanggung dosa masing-masing nih, semenjak akil balik. Ya nak ya. Nah, yang kedua ini adalah poin yang paling dasar, minta ampun sama yang punya. Jika kita sungguh-sungguh mohon ampun pada Allah, ya kan, tadi dengan hati yang pemaaf, hati yang lembut. Yang kedua, kita mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan dengan kita menyadari diri bahwa kita banyak hilaf, Allah mudahkan niat kita ya. InsyaAllah. Itu aja nasihat dari saya. Ya, insyaAllah. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillah ya. Diniatkan 2 ya. Kalau ada penyakit di dalam diri kita, mungkin bisa sakit kepala, sakit pinggang, atau mungkin ada penyakit medis, niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Ya Pak Haji ya. Ini semuanya nih ya, semuanya aja. Yang kedua, mohon pada Allah untuk sembuh
dari penyakit non medis tadi ya, yang mengganggu mungkin hasad, iri, dengki, malas ya kan, tidak taat dan lain-lain. Nah, jadi itu penyakit non medis ya. Insya Allah hanya itu aja dari saya. Niatkan sekali lagi hanya kepada Allah, jangan digantungkan kepada saya. Mohonlah pada Allah sungguh-sungguh. Insya Allah. Baik, kita mulai. Bantu kami dengan istighfar saja ya, dalam hati aja. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Ya, siapa kamu, Jin? Kamu dari mana, Jin? Kamu yang tinggal di sini? Ini sama keluarga nih, kamu ada di mana nih? Silakan. Nih ya, Pak Haji ya. Ada yang ganggu nih keluarga ini. Atas izin Allah nih ya. Masya Allah. Aku di bawah. Kamu di bawah? Maksudnya di bawah gimana? Dibawa oleh seseorang kemari. Dibawa oleh seseorang kemari. Maksudnya gimana? Anak-anak ini kah? Atau orang lain yang datang ke sini? Orang lain yang datang. Orang lain yang datang. Oh, kamu maksudnya bersama orang lain? Pak Haji, di sini ada orang lain? Di luar keluarga ini? Banyak. Oh, banyak ya? Ada kos-kosan ya di sini ya? Nah, astagfirullah. Kamu dibawa dari bagian orang-orang yang kos di sini ya? Apa tuh kos? Orang yang tinggal di rumah ini, yang dari luar? Yang sewa. Yang sewa, Oh, astagfirullah. Ya, pelajaran ya. Terus? Kamu ngapain? Ada di sini? Ganggu keluarga ini? Memang tugasku. Tugasmu? Terus dengan yang bawa itu? Tak ada kaitan. Tak ada kaitannya? Kamu dapat makan dengan yang bawa tuh? Dapat. Apa makananmu dengan yang bawa tuh? Rahasia. Rahasia? Oh gitu. Tidak boleh tahu? Ya. Terus kenapa kamu mengganggu keluarga ini? Muslim. Muslim. Jadi kamu kafir. Mengganggu yang muslim. Terus apa tujuanmu mengganggu ini? Memecah belah. Memecah belah. Di sini siapa yang kamu ganggu nih? Semua. Semuanya. Gangguanmu apa? Seperti yang Bapak ceritakan tadi. Malas. Ya. Menunda-nunda. Terus sering tidak taat sama orang tua gitu ya. Kamu bisikkan apa sih itu ke anak itu? sifat membangkang. Sifat membangkang. Tidak suka aturan. Tidak suka diatur. Apa yang kamu bisikkan kayak gitu? Itu. Terus kamu dapat apa kalau kayak gitu dia lakukan? Kami ada grup. Ada grup? Ramai kamu nih? Oh.
Ada berapa jin nih? Panggil semuanya, suruh duduk sini. Silahkan. Ada berapa grup? Kamu pemimpinnya? Ya, Ya. Panggillah semua anak buahmu tuh. ada. Ada. Dengar Jin. Kamu dapat makan apa di sini? Kami tak perlu makan apa-apa. Nggak perlu makan apa-apa. Kamu kepingin menyesatkan aja keluarga ini ya? Kalau tak sudah tercapai. Kalau apa? Target tercapai. Sudah tercapai? Hampir. Hampir. Membuat tidak sholat itu. Membuat anak durhaka pada orang tua. Dengar ya, ini semuanya bukan tontonan ya. Bukan ngade-ngade kata orang Pontianak nih ya. Hati-hati deh ya. Lihat nih. Mana percaya dia Ini omongkan. kalau bukan karena Allah, tidak ada satupun kekuatan. Demi Allah, saya bukannya manggil, bukan nangkap ya. Astagfirullah. Ini ndak main-main ini Mbak J ya. Kalau belum ada kejadian berat, takkan dia nak percaya sama kau. Oh, gitu. Harus percaya sama kau kah? Mereka semua belajar agama. Pintar-pintar dari kalian. Terus? Pintar hanya di lisan. Kau bisikkan semuanya ya. Jin, aku tanya nih. Siapa yang menciptakanmu, Jin? Nih kamu hebat banget nih, sombong banget kamu nih. Allah. Nah, itu kamu bisa ngomong Allah. Kenapa kamu tidak taat kepada Allah dan kamu hanya taat kepada iblis? Kalau kita tidak taat sama bos, kita kena hukum. Hukumannya apa? Bunuh. Setelah itu mati. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, kamu bukan hanya dibunuh, kalian dibakar selamanya di neraka, tidak mati-mati, selamanya bersama orang kafir, bersama orang munafik, bersama orang yang tak beriman. Bosmu itu juga pasti dibakar jika Allah tidak memberinya hidayah. Maka aku tanya, siapa yang menciptakanmu tadi? Allah. Kenapa kau tak taat kepada Allah, hanya taat kepada makhluk? Nah, kau masih kafir, Bangsa Jin. Ya, kau masih kafir. Jika kau tetap seperti ini, Bangsa Jin, semuanya nih yang hadir di sini, ya, kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka kalian kelak dibakar di neraka jahanam. Ya, dengar Bangsa Jin. Faqatilu awliya asyaiton inna kaida syaitoni kana do'ifa. Kalian itu sangat lemah. Jika kalian hebat, tetap merasa sombong lebih hebat dari Allah, maka sungguh tempatmu di neraka jahanam. Ya, dengarkan Bang Sajid, aku ajak kamu untuk masuk Islam. Dengarkan. Jaminannya apa? Jaminannya surga. Karena kami akan dicari. Ya, insya Allah. Jika engkau taat kepada Allah, tidak ada satu kekuatan makhluk pun yang mampu menandinginya. Ya, dengarkan ini. Jika engkau masih ragu, kamu dengarkan dulu. Semoga Allah memberimu hidayah. Kalau tidak pun aku tak punya kekuatan. Saya bukan menyihirmu, saya membaca firman Allah. Tapi jika engkau tak mau dinasihatin, maka aku kembalikan kepada Allah. Kamu mau ke neraka jahanam, urusanmu sendiri, bukan urusan saya. Dengar ini, saya nasihatin semua. Ya Pak Haji ya, ini bukan hanya cerita kepada dia nih, sama nih kita orang kafir, tempat kita di neraka jahanam. Kalau Allah sudah berkehendak, tak diberi hidayah kita ini. Astagfirullah. Dengar Bang Sajid. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengarlah jin. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah hanya Islam. Jika kamu mau selamat, maka kamu berimanlah kepada Allah. Tapi jika kamu tidak mau, maka tempatmu di neraka jahanam. Ya. Lihat rahmat Allah Maha Besar. Segala macam kesalahanmu
Jika engkau bertobat dan engkau beriman kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Allah yang ngomong ya. Aku nih manusia nih, semua teman-temanku nih manusia. Dan kamu jin diciptakan Allah sama untuk ibadah kepada Allah. Tapi kamu ibadahnya kepada iblis. Jika kamu tidak mau minta ampun kepada Allah, sungguh sekali lagi saya kasih nasihat, tempatmu di neraka jahanam. Semoga Allah memberimu hidayah ya. Allahu nurus samawati wal ar, 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 wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ingatin ya, adalah suatu hak kami saling tolong menolong kepada orang-orang beriman. Dengar jin, jika kamu beriman, kamu juga akan bersama jin-jin muslim yang akan tolong menolong sampai mati, insya Allah. Masukkan kami dalam Islam. Sungguh, dengarkan. Aku minta tolong. Benar nih. Oke, panggil kawan-kawanmu semua. Aku kawannya tadi. Ya, ada berapa sekarang yang mau masuk Islam? Tadi pertama, aku kedua. Yang hadir ada 15. Oke, kamu pimpin. Bersyahadat. Baik. Oke, ya, ikutin. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar. Bang Sajin, kamu mau muntah? Hancurkan semua buhul-buhul yang ada di keluarga ini dan semua sihir yang ada di rumah ini atas izin Allah. Bantu dengan istighfar ya. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Semua sihir Bang Sajin yang dibawa orang semuanya ya, yang ada di rumah ini atas izin Allah. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada sihirnya? Masya Allah. Ya Bang Sajin, apa yang terjadi dengan dirimu setelah masuk Islam? Kami semua berganti baju. Subhanallah. Aku memakai gamis dan sorban. Hmm. Nenek yang tadi menggunakan kerudung. Masya Allah. Yang lain ada yang bercadar. Hmm. Semua tampak rapi. Allahu Akbar. Ada beberapa yang tidak mau masuk Islam, Gak apa-apa. tapi mereka sudah lari. Ya. Yang masuk Islam tadi 15 semuanya. Terus kamu punya cahaya nggak sekarang? Semuanya yang masuk Islam. Iya, Masya Allah. tapi tidak seterang kalian. Masya Allah. Ya, dengar Bang Sajin, seiring dengan keimananmu, saat kamu menjalankan syariat Islam sungguh-sungguh, insya Allah ya, cahaya iman itu membesar. Ya. Tadi kamu sebelum masuk Islam, wujudmu apa dan warna kulitmu apa? Aku jin kafir, Jin kafir. merah. Ada tanduknya? Tidak ada.
Sekarang semuanya pakai pakaian bersih. Allahu Akbar. Apa yang kamu rasakan nih Jin setelah kalian masuk Islam ini? Ini bukan tontonan, sekali lagi ya, perhatikan ya. Sedikit pun tidak ada sihir dari kami. Hilang rasa kesombongan di hati. Masya Allah. Timbul adalah kesedihan. Malah ada kesedihan. Sedih kenapa? Betapa jahatnya kami kepada kalian. Subhanallah. Apa kamu- Mengadu domba orang tua dan anak. Membuat risau orang tua perempuan dan ayahnya. Masya Allah. Membuat anak melawan orang tua dan tidak taat. Baru nyesal kamu sekarang. Baru ada rasa penyesalan itu. Kamu sihir di anaknya di mana ya? Mata dan hatinya Di mata apa tujuannya? tak mampu melihat hal yang baik. Dengar nak, tidak bisa lagi melihat kebaikan, yang ada melawan terus. Ya lihat nih, jinnya udah ngaku nih. Ya terus di hatinya Selalu berkata-kata. Melawan ya. Oke. Terus kamu ada sihir juga di ibunya? Kesedihan. Kesedihan. Dia yang melahirkan anak-anaknya. Tapi dia tidak mampu melakukan apa-apa. Dengar nak, ya dosa besar. Padahal orang tua, perempuan dan laki-laki memberikan yang terbaik. Jin, aku tanya. Kami minta maaf Bapak Ibu. Silakan dijawab Pak Haji, Bu Haji. Iya, kami memaafkan. Kamu dengar sendiri Bangsa Jin, inilah Islam, ya. Rahmat untuk seluruh alam. Tidak ada kebencian, tidak ada Istrimu dendam. berpesan, yang kafir bila masuk Islam akan seperti kertas putih. Insya Allah. Insya Allah, itu janji Allah Bangsa Jin. Maka sekarang ku kasih nasihat nih sebelum kamu keluar ya. Nomor 1, taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Selama ini kalian telah kafir kepada Allah dan mengganggu umat Islam yang tidak punya salah dengan kalian. Taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, kamu gabunglah dengan jin-jin Islam yang ada di masjid. Tempat Bapak ini pergi ke masjid, gabunglah ke sana. Belajarlah syariat Islam. Jika kamu sudah paham, kamu sholatlah dan taatlah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang ketiga, kamu paham agama Islam ini rahmat untuk seluruh alam, kebaikan, jalan kita selamat menuju surga. Dakwai bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka juga selamat atas izin Allah. Sungguh kedudukanmu sangat mulia jika kamu menjadi pendakwah di duniamu Bangsa Jin. Masya Allah. Kami pamit. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Ibu, Bapak, Pak Haji, Bu Haji ya, semuanya anak-anak. Wallahi tidak ada sedikit pun kekuatan dari kami ya Pak Haji ya. Tidak ada sedikit pun sihir-sihir yang datang dari kami. Lihat tadi ya, niat kita hanya mohon pada Allah. Jika memang ada yang mengganggu, biarlah Allah yang menyelesaikannya. Lihat Pak Haji ya, kekuatan doa. Ini hafal-hafal Al-Quran lebih hebat ya. Tapi lihat, bukan hanya disimpan mas ya, aplikasikan, diterapkan kepada umat biar menjadi kebaikan. Itu perintahnya dari Rasul kan. Dapat ilmu dibagikan, bukan disimpan Pak Haji. Masya Allah. Ya, ini nasihat dari saya mas ya. Kita tidak akan mencium bau surga selama kita tidak taat kepada kedua orang tua. Tidak ada. Mau pinternya kayak apa, mau sedekahnya kayak apa hebatnya,
selama tidak taat kepada orang tua, tidak tercium sedikit pun bau surga. Mau dibalas kayak apa orang tua? Ya, yang mendidik, membesarkan, memberikan tempat pendidikan terbaik, agamanya dipilihkan yang terbaik, ya, tidak punya kendaraan diberikan yang terbaik, carikan sekolah-sekolah terbaik. Tujuannya apa? Untuk kalian semuanya selamat sampai ke surga. Maka kelak insya Allah bisa bersama anak cucu kumpul di surga. Tapi suatu kali jika kita ada yang durhaka, betapa nyesalnya orang tua. Pertanggungjawabannya kepada Allah sangat berat. Karena apa? Akan ditanya itu anaknya sampai durhaka. Kita Pak Haji yang ditanya. Berat betul ini laki-laki ya. Kalau ibu cukup taat kepada suami, Masya Allah, jalan surganya ibu lewat suami. Anak-anak ya, surganya taat kepada orang tua. Insya Allah keberkahan, ya kan, doa-doa daripada orang tua, ya, insya Allah tembus ke langit. Anak-anak ya, saya hanya pesan, sama ya, saya orang tua, ini orang tua, kami hanya kepingin anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, selamat dunia akhirat. Ingat ya, rezeki itu Allah mudahkan seiring dengan ketaatan kita menjalankan syariat Allah. Ya, ini nasihat dari saya, mudah-mudahan keluarga ini Allah berkahi, ya Allah kuatkan imannya, kembali lagi dapat menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh ya insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.